di hati kita sekarang masih ada iman? Jangan sampai di hati kita ini jauh daripada imannya Allah, jauh daripada iman, berkurang, semakin berkurang. Jangan sampai, tambah, harus tambah iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, bersabarlah kalian. Bersabar dari apa? Apa yang harus kita sabarkan sekarang? Dalam segala hal. Pada ulama tafsir mengatakan tentang apa? Daripada agamamu, juga daripada perintah-perintahnya Allah, kita harus sabar. Yang mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu mengatakan as-sabr itsnan, sabar itu dua, as-sabru mimma tuhibbu wa sabru mimma tukrah. Sabar dengan apa-apa yang kita cintai dan sabar dengan apa-apa yang kita tidak sukai. Sekarang kalau kita dibilang misal kita sabar harus kepada agama, kepada perintahnya Allah, apakah kita harus sabar? Betul, harus sabar. Kadang sebagian orang, betul, harus sabar kita ini, memang harus sabar luar biasa. Karena apa? Karena kalau kita menjalankan perintahnya Allah ini membutuhkan kesabaran yang besar. Seperti halnya kita sodakoh, tidak gampang orang sodakoh. Orang mau sodakoh 10.000, 20.000, itu berat. 70 setan datang kepada dia. Agar apa? Agar tidak bersodakoh, berat ujiannya. Karena apa? Karena memang sabarnya kita dalam agama ini besar. Juga nafsu bermain di sini. Namanya nafsu luar biasa, nafsunya manusia. Kadang kita sholat ingin beribadah kepada Allah, saya malas-malesan. Makanya kita harus sabar dengan yang namanya nafsu. Nafsunya kita ini apa? Apa sudah seperti nafsunya para sahabat? Apa nafsunya kita ini sudah seperti para tabi'in? Apa nafsunya kita ini sudah seperti para salafun saleh? Kita harus tahu takaran nafsunya kita di mana. Di mana kita harus tahu takaran nafsu ini sampai mana nafsunya kita. Kalau kita masih leye-leye males buat sholat, nafsu kita masih lemah. Kalau kita mau sodako saja berat 1.000, 2.000, berarti apa? Nafsu kita masih lemah. Nafsu ini luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya, ketika Allah menciptakan, misal ketika Allah menciptakan langitnya, Allah selalu bertanya kepada langit ini, wahai ya ayuhas sama, man ana, katanya Allah. Wahai langit, aku ini siapa? Setiap kali Allah menciptakan makhluk pasti ditanya, man ana. Contohnya langit tuh, ya ayuhas sama, man ana. Wahai ya ayuhas sama, katanya, siapa ana, katanya Allah Ta'ala bilang seperti itu. Dijawab sama langit nih, antallahu la ilaha illa anta. Engkau ini Allah, tidak ada Tuhan selain engkau. Ketika menciptakan arsy, sama pertanyaannya, siapa aku, hai arsy, kata. Engkau Allah, la ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau. Langsung ditaruh di tempatnya. Ketika menciptakan nafsu, ditanya, wahai nafsu, siapa aku? Apa jawabannya nafsu? Dijawab balik sama nafsu, siapa aku? Nafsu ketika diciptakan pertama kali langsung jawab, siapa aku? Dijawab balik sama nafsu. Langsung sama Allah Ta'ala dicelupkan ke dalam neraka beberapa ratus tahun. Diangkat lagi sama Allah Ta'ala, ditanya lagi, man ana. Ditanya lagi, siapa aku? Jawabnya apa? Man ana, tidak kapok. Sudah dicuci dalam neraka, itu tidak kapok nafsu. Dicelupkan lagi beberapa ratus tahun, ditanya lagi sama Allah Ta'ala, man ana, baru kapok. Antallahu la ilaha illa anta. Bukan cuma satu kali tapi berkali-kali baru kapok nafsu ini. Ya ayyuhal ikhwan, nafsu ini luar biasa, bakal mencegah sampean untuk melakukan kebaikan. Karena di dalam hadis, nafsu ini memang dasarnya nafsu ini tidak menyukai hal-hal yang untuk kebaikannya manusia. Dasarnya memang tidak suka. Kalau kita apa? Dalam hadis dibilang sama Rasulullah SAW, contohnya ini, al-huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Ini contohnya dari Nabi, sudah jelas. Ya, jannah itu, surganya Allah itu meliputi, diliputi, dikelilingi sama apa? Sama hal-hal yang kita tidak suka. Sama jiwanya kita yang tidak suka itu, hakikahnya jiwanya kita tidak suka itu seperti apa? Seperti sholat berat untuk kita kadang. Hal-hal baik itu berat. Atau puasa, banyak orang tidak puasa. Atau meminum sesuatu yang apa? Kita beribadah, tidak beribadah sama Allah, tidak zakat, tidak sedekah. Ini sesuatu yang paling dibenci dengan jiwa kita, dikelilingi. Tetapi wa huffatin naru bisyahawat. Dikelilingi neraka, dikelilingi dengan apa? Dengan sesuatu yang kita suka, nafsu yang kita suka. Apa contohnya? Keharaman. Tidak usah repot-repot, sudah kadang mata ini. Ya. Mata kadang suka melihat hal-hal yang haram. Anak perempuan ada cantik, wah cantik luar biasa. Kan begitu kalau sudah hakikahnya manusia, ya, laki-laki khususnya. Nah, maka seperti itu. Makanya surga ini tidak murah, mahal harganya.
Surga ini mahal, harus kita lakukan dengan kesabaran. Kalau kita mau, kita pengen surganya Allah, ayo lakukan perintahnya Allah, sabar, pegang nafsunya sampean, tendangan nafsunya sampean, ya. Makna isbiru, sabar dengan segala sesuatu yang mana kita sabar dengan perintahnya Allah. Juga sabar dengan segala kemaksiatan, sabar kita juga dengan kemaksiatan, segala kemaksiatan. Kalau ada, misal kita contohkan lagi, ada perempuan lewat cantik, astagfirullah, langsung toleh. Toleh kemana? Toleh minggir, jangan toleh ke orangnya. Ah, keliru kalau toleh ke orangnya. Kita toleh ke pinggir, ke samping, astagfirullah, istighfar sama Allah Ta'ala. Seperti itu ya, isbiru wasabiru, dan kuatkanlah kesabarannya sampean nih. Ya, kuatkanlah, ditambah lagi, kuatkan, isbiru wasabiru, masih dikuatkan lagi, suruh kuatkan lagi, warabitu, dan persiapkanlah diri kalian. Untuk apa? Untuk menghadapi kaum musyrikin, kafirin, dan nafsu yang sebagainya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, maka nanti jadinya kalian ini akan apa? Akan berhasil, akan beruntung dengan namanya falah ini, tuflihun. Nafsu ini luar biasa, sudah kita jelaskan tadi, yang mana dari penciptaannya sampai tidak mendengarkan perintahnya Allah. Dibilang siapa ana, dijawab lagi siapa ana, ya. Nafsu ini luar biasa. Maka dari itu, ayo ikhwan, ayo bersabar dalam menjalankan perintahnya Allah. Bersabar seperti halnya kita dalam majelis ini, duduknya kita, santai kita, ada tausiahnya dari ustadz, dari para habaib, sabar kita dengarkan, sabar, karena ini kebaikan untuk kita semua. Bukan cuma buat saya, Habib Abdullah dan Ustadz Faton ini menasihati kita, ini bukan karena untuk menasihati sampean toh, enggak, juga menasihati saya sendiri, diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, tetapi untuk menasihati diri kita sendiri. Maka dari itu, ayo kita belajar dalam bersabar untuk menuntut ilmu, bersabar dalam segala hal, sudah khususnya dalam maulid jangan sampai iri-irian. Kalau udah hadir di rumahnya, udah mau hadir di rumahnya yang satunya, jangan. Kita hadir dimanapun, ini kebaikan.